على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا حافظ احفظنا وثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا حافظ احفظنا وثبتنا على الحق والهدى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحبة jamaah majlis taklim, majlis zikir salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musalla Al-Ikhlas atau kita kenal dulu dengan sebutan musalla Kiai Haji Abdul Samad yang kita semua insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, walaupun diguyur hujan yang cukup deras, kita masih diizinkan Allah untuk berkumpul bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah, mengucapkan salam untuk beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan setiap salawat, setiap bacaan kita baca sampai kepada beliau dan kita pun mendapatkan balasan jawaban dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sebatas kita mendapatkan keberuntungan, insyaallah kedua orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita semua pun mendapatkan keberuntungan dengan berkat kita bersalawat dan salam kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita, Allah mantapkan iman kita, Allah berikan kepenuhan di hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, selalu dan senang untuk mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah, dan kita pun diberikan Allah taufik dan inayah untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, kekhususan, keunggulan, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita sekarang yang hidup menjadi umat Rasulullah dibandingkan dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Allah mengutus banyak Nabi dan Rasul, sampai dari Nabi Allah Adam sampai terakhir Nabi Allah Isa alaihissalam, yang semuanya memiliki umat. Namun Allah jadikan umat Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad, yang alhamdulillah kita menjadi bagiannya, adalah umat yang terbaik, umat yang termulia, yang paling dimuliakan dan dilebihkan Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah kita ikhwani yang telah dipilih Allah tanpa kita minta, tapi Allah menghendaki, Allah memilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita selalu berucap alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan kami umat daripada bagian umat nabimu, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, pada pertemuan lalu kita masuk kepada khasa'is yang ketujuh, yaitu kelebihan, keunggulan, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Nabi Muhammad dibandingkan umat lain. Yang ketujuh, kaunuhum khairu ummah, kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat dengan sifat yang menjadi syarat kita untuk menjadi umat yang terbaik ini disebutkan dalam ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Kuntum, sungguh kamu telah dijadikan Allah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Dari semenjak Nabi Allah Adam sampai yang hidup setelah Nabi Allah Adam, sampai Nabi Allah Isa, sampai wafat Nabi Allah Isa, sampai umat Rasulullah ini. Yang terbaik adalah umat Rasulullah. Tapi untuk mendapatkan titel yang terbaik ini ada dua sifat yang harus kita miliki. Allah menyebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf, yaitu senantiasa menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi kita ngajak orang berbuat baik, nolong uang untuk berhambakan diri kepada Allah, untuk solat, untuk puasa, untuk zakat, untuk sedekah, untuk tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan maksiat dan kesalahan, apalagi berbuat zalim kepada orang lain. Kita ajak mereka untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Apapun yang kita bisa lakukan, dengan cara apapun, dengan bermacam-macam media bisa kita lakukan, entah secara langsung, entah lewat medsos, entah lewat gambar, bentuk tulisan, pesan-pesan, kartun dan lain-lain yang di situ ada pesan nasihat, maka ini kita dianjurkan oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi bukan kita nak pengen selamat sendiri, tapi kita disuruh untuk ngajak orang lain juga biar selamat. Bahkan di sinilah dikategorikan orang itu imannya sempurna, kata Rasulullah. Iman seorang itu sempurna kalau dia bukan mikir ke dirinya baik untuk selamat, tapi dia pengen orang lain juga selamat. Bukan dirinya baik selamat dari adab Allah, tapi dia pengen orang lain juga selamat dari adab Allah. Bukan dia cuma pengen dirinya sendiri masuk surganya Allah, tapi dia berharap semua orang juga masuk surga Allah, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang di antara kamu tidaklah dianggap sempurna imannya kecuali kalau dia sudah menginginkan atau berharap kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan juga didapatkan oleh orang lain. Dia selamat, pengen juga orang lain selamat. Anaknya selamat, dia pengen anak orang lain juga selamat. Istrinya pakai jilbab rapi, dia pengen istri kawannya juga jilbab rapi. Kalau dia lihat istri kawannya masih berpakaian seperti jahiliyah, tak menampakkan dia seorang muslimah, buka aurat, sedih dia, gelisah dia. Mak manalah caranya biar pacak nasihati bini si fulan ini? Lewat lakinya tak mempan, lewat siapa? Wah, berpikir dia untuk menyampaikan nasihat. Ya subhanallah, kadang-kadang ada orang kaya, luar biasa kaya, tapi untuk meli dasar nutupi aurat tak mampu dia. Untuk meli dasar nutupi aurat tidak mampu, padahal kaya. Berapa banyak orang miskin mampu nutup aurat, duit cuma penghasilan sedikit tapi mampu. Ini orang kaya raya tak mampu, dia nak meli dasar untuk nutupi auratnya. Nah, perlu tunjuk hidayah. Itu anak kita Masya Allah, solat rajin, ibadah rajin, tahu waktu. Kalau sudah petang hari tak lagi main di jalanan, sudah siap-siap untuk ke masjid, ke musola. Setiap malam habis maghrib baca Quran. Anak tetangga, anak kawan kita tidak macam itu. Pokato maghrib masih di jalanan, habis maghrib bukan balik ke rumah, bukan ke musola, main PlayStation, main game sampai malam. Misalnya, ya Allah, anak wong tu anakku juga. Mak mana aku pengen anakku selamat, anak wong harus selamat. Nah, ini baru sempurna iman itu. Itu baru sempurna, bukan kita mikir ke diri kita yang selamat. Tak sempurna iman kamu, kata Rasulullah, kecuali kalau kamu sudah bisa memiliki sifat seperti tadi. Nah, mari kita koreksi diri kita masing-masing, ikhwan. Minimal untuk wong-wong yang ada hak terhadap kita. Siapa? Keluarga kita, family kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ini harus. Jangan sampai terhadap keluarga dewek pun kita tak beluru, tak perhatian. Kendaklah bapaknya doh, kendaklah maknya doh. Aku nak ngelui anak aku, baik penting selamat anak aku. Keluarga dia padahal keponakan dia tu, sepupunya misalnya, atau tetangganya, itu juga orang yang berhak untuk kita perhatikan lebih. Nah, itu tetangga. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan bukan cuma ngajak orang berbuat baik, sifat yang berikutnya juga harus kita miliki, mencegah daripada kemungkaran. Kita tahu dong nak berbuat maksiat, kita tegur, kita nasihati, kita ajak untuk dia meninggalkan maksiat dengan cara lembut, dengan cara bijak. Tak mau dikencangi dikit, masih tak galak juga, kencang kenian. Ya, sampai dia berhenti dari kemungkaran, dari berbuat maksiat, berbuat
dosa. Kita tahu di pasar kawan kita berdagang maling timbangan. Ya dimainkan yang timbangan tuh. Curang dia. Barang nomor 3 katakannya nomor 1, pasangnya merek palsu. Nah harus dicegah, tidak boleh diam. Harus kita tegur. Minimal ada penyampaian, negor. Oi lo, payu, duit kau tu konjuk ke mak kau, konjuk ke bini kau, konjuk ke anak kau, duit haram itu. Harga mak mana kau tu nipu timbangan kau endep ke. Wong beli sekilo konjuk 9 on. Barang tu nomor 3, kau bukan kata nomor 1. Haram gawe kau tu, tak benar itu. Yang kau dapatkan dari usaha kau ni haram, ngapa kau nipu? Kau tu nipu. Yang kau tipu juga bukan orang muslim. Orang kafir itu tu. Sama nipu orang kafir muslim sama hukumnya. Haram. Haram. Bukannya berbuat zalim sama orang non muslim kita dibolehkan, diharamkan dalam syariat Allah. Sebagaimana kita berbuat baik dengan orang non muslim dapat pahala. Apalagi sama orang muslim. Nah kita tegar, kita ingatkan. Seperti tadi, ya, buka aurat. Kita ingatkan, kita tegar. Apapun bentuk kemungkaran. Pemimpin-pemimpin yang zalim ini banyak. Kita tegar. Tak mampu mendatangi dia, tegur mungkin lewat ceramah ini atau lewat tulisan, mengingatkan secara umum atau bila perlu secara khusus kita surat, tidak apa-apa. Ya, nyampe alhamdulillah, tak nyampe pahala pasti nyampe. Banyak cara kalau kita pengen menegur seseorang agar dia meninggalkan kemungkaran atau meninggalkan suatu kefasikan. Nah, ikhwan rahimakumullah, dari apa yang kita baca kemarin sampai kita pada ucapan muallif وَتَتَّضِحْ سُورَةُ هَذِهِ الْخَيْرِيَّةِ إِلَهِيَّةِ فِي أُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِي جَلَالَةِ الْأَكْثَارِ وَعَظَمَةِ الْأَكْبَارِ. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan pujian-pujian dan janji-janji Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan. Berbeda dengan ucapan Allah terhadap kelompok Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang asli, Nasrani yang asli yang dibawa oleh Nabi Allah Isa itu benar aja, tapi yang dibawa oleh Nabi Allah Isa awal sekarang sudah diobrak-abrik oleh mereka. Ya, Taurat digonta-gantinya, Injil dirobah-robahnya, sehingga Allah mengutuk orang-orang Yahudi tersebut. Allah mengutuk orang-orang Nasrani yang merobah-robah ayat-ayat suci dari kitab Taurat, Zabur ataupun Injil. Makanya sekarang mereka sendiri mengakui kalau Injil yang ada ini tidak ada lagi asli. Sudah banyak perubahan-perubahan. Bahkan zaman dulu begitu seorang kaisar jadi kaisar, dia pengen ada sesuatu yang nak dirobahnya, dia tinggal memerintahkan kepada pastor-pastor yang ada zaman itu yang semuanya tunduk di bawah dia untuk dirobah. Yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang tidak cocok dihapus. Tapi hal itu tidak terjadi pada Al-Quranul Karim. Allah jaga Al-Quran. Jangankan untuk merubah satu kalimat, satu ayat, satu surat, satu huruf pun tidak pernah terjadi dari semenjak hidup Rasul sampai saat ini, sampai hari kiamat. Tidak akan pernah terjadi perubahan itu, karena Allah sudah menjanjikan inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna nahnu lahu hafidz. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Wa tattadih suratu hadhil khairiyah, dan sangat tampak jelas bagaimana Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang lebih untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi jalalati aktar wa 'azamatil akbar, dengan keagungan yang lebih banyak dan lebih agung, lebih besar. Inda dzikri ma yuqabiluha bin nisbati li ghairihi hadhil ummah kal yahudiyah mathalan. Ya, sangat jauh perbedaan itu antara umat Rasulullah dibandingkan dengan umat lain, terutama kita ambil contoh di sini kata beliau terhadap kelompok orang-orang Yahudi. Fa inna Allah Ta'ala lamma imtadaha ummatul Muhammadiyah bi annaha khairu ummah akhrijat linnas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah adalah umat yang terbaik yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini, wa wassafaha bi awsafil karimah hayyaihim li hadhil khairiyah. Allah sifatkan untuk umat Rasulullah yang indah, yang baik, yang mulia tadi dengan dua sifat secara global. Sifat itu dua, di mana di dalamnya ada ribuan daripada sifat-sifat mulia. Apa tu? Ijmalan atau global, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa contohnya? Ada 1001 contoh, 1001 juta bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Ya, sampai tabas, sampai senyum be pahala dalam Islam ni.
Tabassam li akhika sedekah, ketemu kawan kita muslim, senyum kita. Apalagi ditambah dengan salam, assalamualaikum, senyum, pahala. Tabassam li akhika sedekah, imatatul adza fi tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Ada batu, ada kayu di tengah jalan, kita singkirkan, pahala. Semuanya, tasbih pahala, tahmid pahala, nolong wong pahala, apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan itu menjadi suatu pahala buat umat Rasulullah SAW. Bahkan ikhwan rahimakumullah, khususiyah yang Allah berikan untuk kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW ini, sampai amalan yang belum kita amalkan, perbuatan yang belum kita lakukan, baru terlintas di hati kita, sudah dicatat pahala oleh Allah. Baru punya niat macam malam ini, mungkin ada sebagian ikhwan pengen hadir majlis ini, sudah punya niat dari tadi pagi, bahkan dari kemarin. Subhanallah, hujan deras, kampungnya banjir, tak pacak mentu dia, dah hadir dia. Naam, secara jasad tidak hadir bersama kita, tapi pahala dapat seperti kita. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Rasul pernah mengatakan, inna qauman humul fi Madinah, kata Rasulullah, ma mararna bil wadi illa ma'ana. Sampai ke Rasulullah, ada sekelompok wong, mereka ada di kota Madinah. Waktu itu Nabi sedang keluar, tidak perang Tabuk. Perang Tabuk jauh dari kota Madinah, berhari-hari perjalanan. Nabi ngomong sama sahabat, ada sekelompok orang, mereka saat ini ada di Madinah sana, tapi tidaklah kita melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kita. Tidak kita melewati satu padang pasir atau gunung kecuali mereka bersama kita. Sahabat bingung, ya Rasulullah, mereka di Madinah, mereka di kota Madinah. Iya, kata Nabi, mereka ada di kota Madinah, tapi tidak kita melewati suatu tempat kecuali mereka bersama kita. Siapa itu mereka? Kata Rasulullah, humul ladzi habbathumul udzur. Itulah orang-orang yang punya niat pengen ikut perang keluar bersama kita, tapi ada uzur yang menghalangi mereka. Nah, ini salah satu khususiyah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka pandai-pandailah selalu memasang niat solehah. Bahkan salafun salihun, mereka setiap bangun tidur ikhwan langsung punya rangkaian niat. Hari ini aku nak ngapo dari segala amal baik, niatnya galau. Mungkin ada 60, 70. Yang terlaksana mungkin cuma 15. Tapi semua dari 70 niat soleha itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi sifat utama yang ada pada umat Rasulullah. Bahkan ini bukan hanya milik ulama-ulamanya, tapi rakyat yang awam pun, masyarakat awam pun daripada umat Rasulullah dituntut untuk melakukan ini. Kita sama kawan kita, tak nunggu jadi ustaz, tak nunggu jadi kiai. Ingat kawan kita wuduknya salah, langsung kita tegur dengan cara baik, ajari. Berdagangnya salah, kita benarkan. Fatihahnya tak benar, kita luruskan. Dia kurang ajar sama orang tuanya, kita tegur. Tak ada tugas kiai galau, tak tugas ulama galau. Ini tugas seluruh umat Rasulullah SAW dengan kapasitas masing-masing kemampuannya. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka bukan setelah nabinya wafat mereka berubah. Nabinya masih hidup, mereka sudah berani merubah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Mereka bahkan mengingkari nabi mereka. Bahkan di sini disebutkan saking dahsyat keburukan itu, mereka bahkan membunuh banyak daripada nabi-nabi. Karena nabi itu menghalangi mereka untuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka pengen berbuat segala bentuk kebebasan, kemaksiatan, ditegur, diingatkan, bahkan diancam dengan azab Allah yang bakal turun. Mereka tak terima, mereka tak senang, dibunuh oleh mereka. Tapi hal ini subhanallah tak terjadi pada umat Rasulullah SAW. Yang jadi musuh nabi, yang benar-benar memusuhi nabi, orang kafir. Tapi umat Nabi dulu yang jadi musuh dan memberontak, membelot setelah Nabi itu, wong yang ngikuti Nabi itu, orang-orang yang mengikuti Nabi tersebut. Dzammal yahud bi'aqbahis sifat wa tawa'adahum su'al masir. Allah mengecam dalam Al-Quran orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu dengan sifat-sifat yang buruk yang Allah sebutkan tentang sifat mereka dalam Al-Quran. Bahkan tawa'adahum, Allah telah menjanjikan untuk mereka su'al masir, seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka Jahannam. Wa daraba dzallata 'alaihim wal maskanah likufrihim, bahkan Allah menyebutkan tentang buruknya tempat yang akan mereka singgahi atau mereka tinggali kelak di yaumil qiyamah.
dengan keburukan sikap tingkah laku mereka. Wal maskanati li kufrihim bi ayatihi subhanahu wa ta'ala wa qatlihim lil anbiya'ih, bahkan mereka bukan cuma mendustakan ayat-ayat yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka mendustai nabi-nabi mereka, bahkan mereka membunuh para nabi-nabi tersebut. Jadi jangan heran kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang ada di Palestina itu membunuh umat Islam. Jangankan cuma umat Islam, nabi lagi mereka bunuh. Nabi lagi mereka bunuh, ya, sangkingnya tadi, ya, jahatnya mereka itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addihim hududah, dan mereka menentang batasan-batasan Allah, mereka langgar ketetapan-ketetapan Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Wa yujanibu hadhihi khususiyah al-jalilah allati dallat 'alaiha hadhihi al-ayat al-mubarakat, fa innaha tahmilu hadhihi al-ummah bi syaratis shadiqah, sadaqallah sadaqal Qur'an bi anna hadhihi al-kathra min a'daihim la yadurruhum durran baligha la yadurrukum illa adha, ay la yadurrukum illa dararan yasira ka an yu'adzukum bi alsinatihim wa yulqu sabbaha bainakum liyasuddu an dha'ufa imanuhu anil haq wa huwa murad bil adha qawluhu lan yadurrukum illa adha. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Nah, kejahatan orang-orang ini pun mereka lakukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan kejahatan yang mereka lakukan kepada kami itu sebenarnya tidaklah terlalu berat dibandingkan kejahatan yang mereka pernah lakukan dulu kepada nabi-nabi sebelum, atau umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. La yadurrukum illa adha, wa hadha darar fi waqi' la yuaddi ila hadmil kiyana al-ummah wa la yuaddi ila al-istidmahalla lil qutiha, fa huwa dhamanun haqqun wa wa'adun sadqun min al-haqqi subhanahu wa ta'ala akadahu ba'da biwa'din thanin, wa huwa anna ahlal kitab law qatalul mu'minina sadiqin fa innal mu'minina sayakunu lahumun nasr alaihim, wa qala ta'ala in yuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada umat Islam bahwasanya kalau orang-orang kafir itu menyerang umat Islam, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan buat umat Islam untuk menghadapi mereka. Tsumma khatama hadhil biwa'din thalis, dan janji yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa annahum ba'da nasrihim alaihim lan takunu li ahli kitab wa la ra'simul yahud quwwatun aw syakku aw syaukatun li akhdil bitharihim ba'da dhalik thumma la yunsarun illa anna hadhihi ad-damanat al-'azim allati hiya bisyaratun karimah masyrutun bil muhafadhatil ummah al-islamiyyah 'ala al-usliyyin 'azimain asyara ilaihim al-ayah. Al-awwal al-imanu billah wa tu'minuna billah. Al-thani da'watun ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wallahu a'lam bis-shawab. Ahbabana ikhwan rahimakumullah. Bahkan bukan cuma Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya, dan bahkan di sini Allah menjanjikan untuk umat Islam musuh-musuh itu kelak tidak akan lagi mampu untuk membalas kekalahan mereka atas pertolongan Allah kepada umat Islam. Kemuliaan, kekuatan yang Allah berikan pada umat Islam disebabkan beberapa perkara. Di antara di sini ada dua hal. Yang pertama, tu'minuna billah, karena mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyal ahbab ikhwan rahimakumullah. Hafizakumullah wa wafaqakumullah. Untuk pertemuan kita malam hari ini, pembacaan kitab kita cukupkan sampai di sini. Fa insyaallah taala panjang umur sehat walafiat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah lakal hamdu ya rabbana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudhill lahu wa man yudhilhu fala hadiya lahu. Ikhwan rahimakumullah, satu kabar gembira buat kita, bahkan buat alam ini. Pada malam hari ini insyaallah taala ya, di musalla ini, di majelis kita ini, kita akan mendapatkan saudara baru.
Dan ini pasti menjadi suatu sangat kegembiraan buat baginda Rasulullah SAW. Telah hadir bersama kita ada seorang saudara kita yang insya Allah di hadapan kita bersama bukan untuk kita saksi kebeh, tapi kita doakan akan berikrar syahadatain, masuk Islam, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkat beliau dihadirkan Allah dari awal majlis, mendengarkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, mendengarkan ini majlis, Allah berikan benar-benar keimanan yang kokoh, keimanan yang mantap, keimanan yang benar-benar berlandaskan karena cinta kepada Allah dan Rasul,